Berkembangnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan. Amerika cemas, AI akan merebut pekerjaan mereka. Kita memanfaatkan kecanggihan artificial intelligence atau juga AI. Dengan munculnya AI dan berkembangnya teknologi AI ini, bakal banyak banget pekerjaan yang hilang. Welcome to AI Decoded. There are To focus on the technical revolution, Pernah nggak terlintas di defining pikiran our era. pekerjaan apa yang paling dibutuhkan Artificial di masa depan? intelligence. Atau bagaimana supaya orang generasi muda tetap relevan di era dunia yang cepat sekali berubah ini? Kali ini kita mau share 5 industri masa depan yang berpotensi besar akan menjadi kebutuhan utama dunia. Let's talk about it, karena ini bisa menjadi panduan untuk masa depan. Saat ini dunia berubah dengan sangat cepat. Banyak pekerjaan yang ada sekarang ini mungkin akan hilang dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Di mana teknologi berkembang, lingkungan membutuhkan solusi yang baru, dan kebutuhan manusia semakin kompleks. So, the question is, bagaimana orang mempersiapkan diri agar tetap relevan dan supaya bisa sukses di masa depan? Kita kasih sedikit gambaran yang mungkin akan terjadi di masa depan menurut kita research sendiri. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, probabilitasnya sangat besar akan terjadi. Tinggal mau tunggu DP waktu sekarang sedang menuju ke arah sana. Dan satu hal, waktu itu nyanda akan mau tunggu buat orang, siap atau nyanda. Ya, tantangan di masa depan itu ndak main-main loh. Bukan mau baking tako, cuma nanti tantangan di masa depannya akan orang menghadapi itu seperti climate change, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, eksplorasi luar angkasa, dan kebutuhan untuk sistem ekonomi yang lebih transparan. Kalau orang tidak siap, kita pastikan orang PSDM akan ketinggalan. Jangan khawatir, karena segala sesuatu pasti ada DP solusi. 5 industri masa depan yang mesti orang persiapkan dari sekarang. Let's dive in. Artificial Intelligence, AI telah mengubah banyak aspek kebutuhan manusia. Mulai dari otomasi di tempat kerja, seperti robot pintar, kendaraan otonom, hingga pengalaman sehari-hari seperti asisten virtual, contohnya ChatGPT, dengan analisis data yang super cepat. Potensi masa depan AI, misalnya dalam industri otonom. AI menggantikan pekerjaan manual yang berulang, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perusahaan yang sudah memanfaatkan AI untuk otomasi, ya seperti orang lihat sehari-hari, YouTube, Netflix, Tesla, Walmart, Unilever, dan lain-lain. Dalam industri kesehatan, AI membantu dalam diagnosis dini penyakit, pengembangan obat, perawatan pasien, dan masih banyak hal lagi yang AI bantu dalam dunia kesehatan. Dalam bidang transportasi, kendaraan otonom dan sistem lalu lintas pintar akan menjadi standar masa depan. Ya, orang bisa lihat bagaimana Elon Musk mengembangkan Teslanya, China mengembangkan mobil-mobil pintarnya juga. Dalam data keamanan, AI membantu untuk mendeteksi ancaman cyber dan melindungi sistem digital. Belajar coding, data science, machine learning, ini tiket utama untuk masuk dalam industri artificial intelligence. Keterampilan seperti ini akan menjadi dasar dari berbagai pekerjaan di era artificial intelligence ini. Yang kedua, bioteknologi. Bioteknologi memberikan solusi untuk tantangan global dalam hal misalnya kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya dalam CRISPR yang memungkinkan modifikasi gen untuk menyembuhkan penyakit. Generasi muda kita bisa belajar yang namanya biologi, kimia, farmasi, untuk dapat terlibat dalam bidang ini. Ini adalah jembatan untuk ilmu kehidupan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa potensi di masa depan untuk bioteknologi ini. Dalam bidang kesehatan, teknologi seperti terapi gen memungkinkan penyembuhan penyakit genetika. Dalam bidang agrikultur, bioteknologi menciptakan tanaman tahan hama dan perubahan iklim meningkatkan produktivitas pangan. Dalam hal lingkungan, mikroorganisme rekayasa genetika membantu dalam pengolahan limbah dan pencemaran. Bioteknologi ini membutuhkan para ilmuwan, peneliti untuk memanfaatkan inovasi di bidang medis, agrikultur, hingga manufaktur. Yang ketiga, space exploration atau eksplorasi luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa bukan hanya soal pergi ke Mars, tetapi lebih jauh, pintu untuk menemukan sumber daya baru, menciptakan teknologi baru, dan bahkan potensi kehidupan di planet lain.
Ya ini tidak main-main. Mungkin orang awam pikir ini hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi faktanya sekarang perusahaan-perusahaan, contohnya SpaceX milik Elon Musk, sekarang proyeknya sedang berjalan ke luar angkasa. Beberapa masyarakat sudah menggunakan produk dari Starlink, di mana itu merupakan proyek eksplorasi luar angkasa. Ini memotivasi inovasi dalam berbagai bidang teknologi, peluang besar untuk ilmuwan, insinyur, bahkan pengusaha. Space exploration memiliki potensi masa depan dalam pembangunan ekonomi luar angkasa. Pengembangan asteroid dan produksi luar angkasa akan menjadi industri yang besar. Teknologi inovatif, teknologi luar angkasa sering diadaptasi untuk keperluan sehari-hari di bumi. Ya, salah satu contohnya misalnya GPS dan komunikasi satelit. Kolonisasi planet. Ya, sekarang kolonisasi Mars dan bulan menciptakan peluang baru untuk pekerjaan dan penelitian. Ya, siapa tahu anak-anak kita mungkin nantinya akan bekerja di Mars atau di bulan atau mungkin di planet lain. Itu bisa saja terjadi. Generasi muda dapat berkontribusi dalam hal ini, yaitu di bidang teknik luar angkasa, astrofisika, dan pengembangan teknologi. Ini adalah langkah awal untuk menjadi bagian eksplorasi manusia. Keempat, renewable energy. Perubahan iklim adalah ancaman global yang membutuhkan solusi cepat. Energi terbarukan adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperbaiki kondisi lingkungan. Energi terbarukan seperti solar, angin, hidrogen hijau adalah masa depan yang harus kita bangun dari sekarang. Belajar tentang teknologi energi dan rekayasa lingkungan bisa membawa kita ke arah lebih hijau, di mana potensi masa depan untuk energi terbarukan ini, yang pertama, sumber energi bersih. Solar, angin, hidrogen hijau menawarkan alternatif berkelanjutan untuk kebutuhan energi global. Ekonomi hijau, energi terbarukan menciptakan lapangan kerja di bidang manufaktur, konstruksi, dan pemeliharaan teknologi bersih. Penyimpanan energi, inovasi dalam baterai dan sistem penyimpanan energi meningkatkan efisiensi. Ya, generasi muda kita dapat terlibat dalam rekayasa lingkungan, riset teknologi hijau, atau mendirikan bisnis berbasis berkelanjutan. Yang kelima, teknologi blockchain. Blockchain ini lebih dari sekedar cryptocurrency yang mungkin orang dengar sehari-hari. Teknologi blockchain ini menawarkan transparansi, efisiensi, dan keamanan, mulai dari sistem keuangan hingga rantai pasok. Kripto itu hanya salah satu dari aplikasinya yang bisa memberikan alternatif sistem keuangan global. Pelajari dasar-dasar teknologi blockchain, cara kerjanya seperti apa. Karena teknologi blockchain ini memiliki potensi di masa depan seperti keuangan digital. Kripto menawarkan solusi transaksi lintas negara yang lebih cepat dan hemat biaya. Misalnya dalam aplikasi di sektor lain, blockchain digunakan dalam logistik, sertifikasi dokumen, dan manajemen aset. Keunikan dari blockchain ini yaitu sistem desentralisasinya. Sistem blockchain memungkinkan individu memiliki kontrol lebih atas data dan transaksi mereka. Pemahaman tentang blockchain ini akan membuka peluang dalam hal teknologi, investasi, hingga kewirausahaan berbasis inovasi digital. Banyak sekali kalau kita mau bahas tentang blockchain ini. Mungkin nanti kita mau siapkan satu video khusus untuk bahas tentang blockchain, karena blockchain ini bukan sekedar cryptocurrency, tetapi ini adalah teknologi masa depan. Nah, itu dia 5 industri masa depan yang mesti orang persiapkan dari sekarang. Orang generasi muda memiliki peluang yang besar untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi ahli pakar dalam bidang-bidang ini. For yang masih sekolah, belajar baik-baik di sekolah, dan kalau bisa fokus salah satu dari bidang-bidang ini. For Gen Z, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk bisa masuk pelajari bidang-bidang ini. For gen milenial yang sudah memiliki anak, atau for oma opa yang udah bawa ini video, mari persiapkan, dorong torang pe anak cucu untuk belajar dalam bidang-bidang ini. Karena bidang-bidang ini yang akan menjadi industri di masa depan. Tidak kalah penting juga for pemerintah, mari torang dukung torang pe generasi muda, torang fasilitasi, berikan pendidikan yang baik, berikan dukungan pendidikan, supaya torang pe generasi selanjutnya itu bisa pelajari dan menjadi bagian dari masa depan, dan membawa nama daerah kita, Minahasa, Indonesia di masa depan. Makanya kenapa kita selalu ungkapkan penting sekali yang namanya pembangunan SDM. Ya, kita harapkan pemerintah sangat-sangat intens dalam pembangunan manusia. Jadi sekali lagi kita sangat anjurkan for orang generasi muda, generasi penerus,
generasi yang akan melanjutkan orang ke daerah itu bisa fokus atau bisa mengambil salah satu dari bidang-bidang ini. Jadi mau mulai dari mana? Mulai dari belajar, banyak baca buku, eksplorasi, jangan takut mencari hal-hal yang baru. Nanti kita mau lihat peran generasi muda di masa depan yang akan memimpin bidang-bidang ini. Ya, kalau Ngoni merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukasi berikutnya. Mari sama-sama terang bangun masa depan yang lebih baik. See you guys.